Selamat datang di Jalan-Jalan Online, ruang virtual untuk kalian yang rindu traveling namun sering terbentur masalah jarak dan waktu. Di sini kami akan mengajak teman-teman menjelajah destinasi wisata menarik melalui layar gadget teman-teman. Pada episode ini, kami akan menjelajah kota Salatiga dan Boyolali, mengunjungi tempat-tempat menarik dan menikmati kuliner khas di sana. Namun, pada jalan-jalan online kali ini, kami akan menjelajah menggunakan mobil listrik. Kira-kira mobil listrik apa yang akan kami gunakan ya? Wih, Apa tuh? bawa Range Rover, Pal. Kelihatannya, tapi bukan, Pak. Tapi yang desain mobil ini sama yang desain Range Rover sama. Oh, pantes Iya. bentukannya. Iya, jadi bukan dimirip-miripin, emang yang desain sama. Oh, gitu. Karena di Tiongkok sana, di Cina, 50%-nya Jaguar Land Rover, itu 50%-nya Chery. Mau kemana kita, Pal? Bapak mau ngajak kemana ini kita? Kita lihat dulu mobilnya apa. Jeku J5. Jeku J5. Belum ada harganya. Hah? Emang belum ada, Pak? Belum ada harganya. Dan ini ya, kalau di luar negeri ya, di Inggris, di Malaysia, itu yang keluar itu yang versi bensinnya duluan. Jadi ini ada versi bensinnya? Ada, dan ada grillnya dia. Dan yang EV itu bentuknya jadi lebih kalem ya. Khas EV lah, nggak ada grill-grillannya. Sini doang nih. Ya, Sun BV di sini. Terus ini juga ada kameranya, karena ada kamera 360, sama ada kamera di atas juga. Radarnya di mana, Pal? Oh, di dalam sini biasanya kalau kayak gini ya. Ya nggak sih? Ya adalah, pokoknya kan dia ada lengkap ya. Ada lengkap banget adasnya. Adasnya lengkap banget. Kemarin lu bawa dari Jakarta gimana rasanya? Enak, Pak. Enak. Mantep, tarikannya juga mantep. Enak ya? Asli, enak. Ya wes, saya kita buktikan. Yuk. Ke samping, lihat. Peleknya dia pakai 18 inci, ban 235/55 dari GT, dan biasanya mobil-mobil listrik itu kan dia pakai pelek aero ya. Dia bentuk aeronya tuh bagus. Dan ini nggak bisa dicopot nih plastiknya nih. Ini bukan tutup, Pak? Bukan plastik. Bukan. Ini langsung bisa Oh iya, ya. peleknya bener. Peleknya. Jadi bukan plastik yang bisa dicopot-copot Bukan gitu kan. dop-dop gitu, dop. Nah, ini di sana Range Iya, Rover banget ya. Ngotak sampai ke belakang. Tapi belakangnya cakep sih. Belakangnya cakep banget. Gue suka LED. detail dari lampunya nih. Garis. Iya, Terus putih. nyambung. Pas ngerem warnanya merah. Oh iya, bener juga. Belakang elektrik dong. Elektrik. Ya, ini tas anak-anak, Pak. Astagfirullahaladzim, berantakan banget. Tas pada-pada, Pak. Sendal apa? Bagasinya ada nggak di bawah? Gede banget. Lega. Gede banget. Lega banget bagasi Berat bawah. banget. Ya. Tutup kali ya. Gue nyetir kali ya. Ya, Cobain ya. silakan, Pak. Let's go. Bentar, pertanyaannya di depan tuh ada ini nggak? Ada bagasi nggak? Oh iya, ya belum dicek tuh. Ada. Cukup lah. Cukup. Cukup Kita lah. bisa naruh beberapa barang nih. Ini baju punya lu, Pal. Iya. Muat nggak ya? Gede ya. Gede. Muat. Dong. Mohon maaf. Muat. Ini Dah. carry 55. Ya, jangan. Jadi cocok buat bawa duren. Muat lagi. Udah. Carry Semoga 55 lupa. liter. Ya, jangan dong, Pak. Ke bawah sampai Jakarta lagi. Wah, ini masih 600 kilo, Pal. Iya, odonya. Baru banget. Ada lalat lagi masuk. Ini masih 600 kilo, Pal. Iya, baru banget Baru banget nih. Kita buka ya. Yes. Ini satisfying. Ini baru jadi bagus gitu loh. Kan saya mah ya Nih, udahlah. nih, lihat nih. Wait. Lagi. Berasa sekali. Wait. Satisfying sekali mengeletek mobil baru. 600 kilo. Bener-bener baru. Tapi ini gue suka nih, Pal. Dia Dia tetap ada pengaturan spion manualnya. Manual apa? Tombolnya ada. tombol fisiknya Tuh bisa diatur ya. lebih gampang. Kacanya all auto juga sampai ke belakang. Ya kan. Terus ini nih, Pal, masih ada lagi nih, Pal. Ini panjang banget. Wait. Tuh. Speedometernya udah digital ya. Ya, Ini kanan apa, kiri apa, Pal? itu Apa itu? cuman visual doang, Pak. Soalnya kagak ada apa-apa. Baterai kan di sini nih. Udah itu aja. Baterai 76%. Nah, 348 kilo. Berarti kalau full berapa kilo?
Apa kemarin sih gue di di SPK lu cuma ngecas sampai 80 doang, 80%. Enggak, pertanyaan gua. Kalau full berapa kilo jalannya? Nah, itu. Pak, ya nggak tahu. Ayo Pak, jalan Pak. Iya. Di riset dulu gitu. Range-nya berapa? Fast chargingnya berapa? Saking menikmati mobilnya Pak. Jadi saya udahlah bawa aja gitu. Jadi ceritanya Pala itu dari Jakarta bilang, nanti tebaklah gue bawa mobil apa. Iya. Ternyata bawa J5, J5. Ini di Thailand kita udah lihat ya. Udah lihat. Suspensinya enak loh. Emang enak kan dibilang. Suspensinya enak. Karena gue cuma lihat doang, nggak pernah ini ya, nggak pernah bawa gitu. Belum pernah. Belum pernah bawa. Waktu ke Wuhu itu berapa kali? Belum ada. Ini gue pernah lihat di Gias, pernah lihat, pernah masuk juga, ya. AC-nya dingin ya? Dingin dong. Terus, ini pertanyaan gue, ada pendingin kursi nggak? Ada dong. Ada. Canggih Pak. Oh, oke. Canggih pendingin kursi. Pendingin kursi. Cocok banget di cuaca panas begini nih. Cocok nih buat pakai jaket ya kalau siang-siang. Juga. Soalnya kenapa kita pakai jaket siang-siang biar nggak kelihatan gendut, Pak. Saya mau gimana pun tetap gendut. Ya itu mah nggak usah dipikirin, kan yang pikirin gua dulu. Emang begitu emang dah. Mentang-mentang beratnya 125 kayak CC Mio. Enggak sampai 125. Berapa? Smash 110. Nah, itu dia. Bukannya kemarin 115 ya? Enggak. Enak loh suspensinya loh. Emang enak. Enak ya? Di tol juga enak. Sama nih. Stabil. Peredamannya kayaknya bagus nih. Peredamannya mantap Pak. Double glass depannya. Masa sih? Oh iya benar, double glass. Sama Jeku tuh baik ya. Minjemin mobil dapat kaca film. Udah sepaket ini. Udah. Maksudnya dari sananya udah begini. Bukan. Nggak tahu ya kalau dari penjualan biasanya dapat kaca film. Coba biasanya mobil test drive itu nggak dikasih kaca film. Bener-bener bening. Bener-bener bening. Kalau siang panas ya. Baru banget ini. Kan beberapa ada panoramik tuh yang cuma sedikit doang tuh ya. Ya. Nah kalau itu betul-betul dari ujung ke ujung gede banget sampai baris belakang tuh juga dapat. Iya. Gue baru ngeh lagi, gue kagak buka semalam bawa. Enak ini mobil. Enak suspensinya. Enak. Nanti biru-birunya berarti hiasan doang ya? Iya sih, semalam kagak ada perubahan gue bawa. Oke. Nah, terus juga gue seneng dia masih ada tombol-tombol di sebelah sini nih. Ada tombol apa ya? Ini buat buka power back door. Terus ada buat lampu. Setting di auto aja sama buat nyalain fog lamp. Dipencet fog lampnya. Lampu di situ. Ini lampu sen sama wipernya juga tombolnya lengkap gitu. Jadi meskipun dia punya layar besar, dia tetap ada tombol fisiknya. Itu yang memudahkan Pak kalau sambil nyetir. Sama kalau kita sen di kecepatan tertentu ya, yang rendah, dia ada layarnya langsung berubah jadi kamera 360, tapi nggak full. Ya segini doang nih. Iya. Kalau ngebantu. Kalau full kan agak ganggu ya. Nah ini cuma sedikit doang. Iya. Secukupnya. Nah, Android Auto udah wireless dong. Sama dia udah punya wireless charging 50 watt. Kenceng. Kalau di HP gue tuh namanya SuperVOOC. Tapi dia ada kipasnya. Ini. Jadi HP lebih adem. Nggak panas dia. Karena biasanya panas. Wireless charging itu Pak. Kalau ada kipasnya panas. Tapi ini lebih adem aja. Karena ada kipasnya. Dibanding tanpa pakai gitu-gituan. Oh enak banget lu berarti kemarin dari ini ya? Jakarta pakai ini ya? Jelas Pak. Nyaman sekali. Nyaman ya? Iya enak loh. Gue nggak nyangka loh. Nyaman Pak, mobilnya enak. Dan biasanya mobil listrik itu pedal feel-nya nggak enak, terutama di rem. Remnya tuh biasanya terlalu oversensitif ya. Ini pas ya? Pas. Kayak mobil benerannya Pak, mobil beneran mobil. Iya, udah mateng gitu loh. Ngerisnya tuh udah mateng. Jadi dia duduk, plek, kursinya pas, setirnya pas ya. Betul. Pedalnya juga pas. Remnya tuh kagak berlebihan. Nih, udah. Oke, tilt dan teleskopik, bisa panjang ya. Sebelah kanan dia sudah elektrik, kiri elektrik gak? Elektrik dong tuh. Jadi ini ceritanya elektrik. Si Pala tuh nggak ngasih tahu mobil apa. Gue belum riset sama sekali nih mobil. Gue nggak tahu range-nya berapa, ininya berapa, ya. Biarin coba-coba sendiri aja. Tegas. Weh, ngepot cuy. Rasain sendiri. Enak banget tarikannya. Enak ya? Enak banget tarikannya. Oh, asik. Oh wes, ini perjalanan kita masih panjang ya. Ke Salatiga 1,5 jam, tapi nanti kita mampir rest area dulu. Ngapain Pak? Kita nggak makan, karena kita mau makan di Salatiga. Oke. Yang khas, yang mantep lah. Apa ya Salatiga ya? Nah cuman, kan nanti kita harus sholat dulu dong. Nah di rest area itu kita akan sholat, ya beli kopi lah. Terus kita akan ngecas untuk ngelihat seberapa cepat gitu. Karena ketika kita punya mobil listrik, kita tuh ngecas jangan buat ngecas.
ngecas sambil melakukan hal-hal lain. Oh, dibarengin. Iya, jadi daripada Istirahat. kita mobilnya cuma parkir doang, kita sholat beli kopi, ya kan? Mending kita beli kopi, sholat sambil Ngecas. ngecas. Jadi pas kita parkir itu ngisi. Iya, itu efektif kan? banget tuh, efektif banget tuh. Let's say kita sholat sama beli kopi 20 menit, ya kan? 20 menit udah lumayan. Udah 80% malah, Pak. Dari maksudnya kalau misalkan ini sekarang 75% ya. Iya. Kalau 80% kan dia melambat. Mm. Nah, kalau fast chargingnya itu biasanya dari 20 sampai 80%. Nah, nggak tahu ini berapa nih karena lu belum riset ya. Belum, Pak. Udah berarti nanti lu riset. Ya bawa aja. Enak loh. Enak loh. Enak loh. Dan yang bikin senang tuh nggak apa? Apa? Gue juga sering ya dipinjemin mobil, belum ada harganya, belum di launching gitu ya. Jadi masih tebak-tebak nih. Karena yang menentukan value dari sebuah mobil itu adalah harga, Iya. ya kan? Tuh bayangin mobil kayak gini kita pakai enak gitu ya. Tapi hati lu tuh pasti, ini pasti nggak bakal mahal nih. J8 aja ya. Nggak nyangka segitu. Harga pre-booking itu kan belum harga fix ya. 850 juta. Tiba-tiba pas unitnya delivery jadi 818. Seneng. Turun dong. Seneng pembelinya. Turun 32 juta turunnya. Ya kan? Dari pre-booking. Artinya yang udah pre-booking duitnya dibalikin tuh. Iya ya, dibalikin pas itu ya. Iya. Banyak lagi tuh. Kayak udah nggak zaman gitu main diskon gede-gedean. Mendingan dia langsung harganya real aja gitu. Nah, ini tuh juga sama. Dengan mobil seenak ini, kalau bukan Jeku, mungkin udah 600-700 juta dari rasa berkendaranya ya. Iya. Ya kan? Iya. Tapi karena ini Jeku, gua sih mengira ini di bawah 500, tapi masih di atas 400. Feeling ya, tapi ini kalau merek lain mungkin udah di atas 600. ya. 600-an Mas. Mungkin ada yang di bawahnya 500-an. Hmm. Gitu. Ini bahan-bahannya juga empuk-empuk semua di sini. Niat, Pak. Oh ya, tebel loh. Niat. Dia kan tuh bikinnya. empuk, tapi motifnya tuh kayak motif bukan empuk. Kayak gak sih? Nah, yang sininya baru empuk. Wih, gila empuk semua coy. Sini nih. Stitchingnya juga bagus nih. Iya, cakep coy. Asik loh. Iya, remnya enak, pedalnya enak. Kagak yang nyendal gimana, pedal gasnya, remnya juga nyaman. Mari kita tes ininya adasnya deh. Di tol. Tok, let's go. Gas. Nah, ini rest area berapa? 487. Ya, di sana SPKLU-nya. Nah, jadi kita ke masjid sholat sambil ini Ngecas. ngecas. Enak kan? Jadi anggap aja kita parkir tapi dapat daya Emang begitu ya konsepnya mobil listrik ya? Seru ya? Sepekelu. Enggak sepekelu bacanya. Enggak. Apaan? SPKLU, Pak. SPKLU. Jangan sepekelu. Colokannya CCS dong. CCS. Nah, ini enak nih, ada kamera 360-nya nih. Oh, iya. Jadi Jelas ya, pasti. parkir-parkirnya. Dan layar gede lagi kan, enak ya. Beneran kepake gitu. Kagak cuma ngintip-ngintip doang. Nah, Tuh lihat. set. Ya, kakak lurus juga lagi, udahlah. Itu bakat kalau itu. Yang tadi kan kita salah, kita dari lawan arah. Dari awal udah salah. Dari awal udah salah, serba salah. CCS, jadi bisa cas di mana aja. Jadi PR-nya udah dikerjain, Pal? Sudah. Berapa kilowatt sudah riset. fast chargingnya? Fast chargingnya itu kalau dari 30% ke 80% cuma 28 menit, Pak. 28 menit. Berapa kilowatt dia pakai? 130, Pak. 130 kilowatt. Oh, gede. Bisa Gede. 130 watt. Ya, 130 kilowatt. Ya. Ada nggak duitnya? Ada dong. Ada 99.000. Ngeri. Sebenarnya kalau mau makan di belakang ada CFC, Pal. Jangan dong, Pak. Masa Cilacap fried chicken. Nusa Kambangan kalian. Selatan lagi. Start Charging start. 20 kilowatt. Ya, dah. Sekarang kalau menurut ini, bentar, panas banget nih. Gue lupa nggak bawa topi. Sekarang tuh 12.22 ya. 12.22. Kita mau sholat dulu bentar. Habis itu beli kopi. Kita lihat berapa menit yang kita butuhkan. Sekarang berapa persen? 67%. 67% ya. Ini dia masih proses terus. Nah, baru tuh masuk 48%. 68% ya. Kita lihat. Nanti habis sholat, habis ini ke WC berapa? Ya. Kami berhenti sejenak di rest area untuk beristirahat, sholat, dan membeli kopi.
Dan tidak lupa sambil kami berkegiatan, mobil kami juga kami charge. Yeay. Berapa menit tadi kita? Ada kali 10 menitan, 15 menitan, Pak. Tadi 22 ya. Sekarang 47. 47 kalau lebih. 25 menit, lama juga. Ya. Oh, udah selesai. Udah selesai malah. Berarti 20 kW kurang ya? Harusnya tadi masukin langsung 30 kali ya? Iya. Cepet banget. 22 menit. Berapa persen sekarang? Apa 90-an? 90. 90 berapa? Pas. Oh 90 pas. Ini juga ternyata otomatis ya. Dipencet gini dia nutup sendiri. Keren. Let's go. Jadi kita ke apa tadi namanya? Sate sapi suruh dan bakso. Oke, jadi sapinya disuruh-suruh. Enggak dong. Udah disuruh-suruh. Sate sapi suruh, berarti sapinya disuruh-suruh. Ah, Pak, aduh. Enggak disuruh. Kamu sholat kamu? Nah, disuruh sholat. Mending. Ayo kamu nyiapin satenya. Temen gue sendiri ini. Oke, jadi sekarang saatnya gue nanya data tentang mobil ini, Pak. Ya. Jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuhnya kalau udah ada contekan masih mikir kau. Kalau ini edisi 461. Oke. Emang ada yang lain? Ada WLTP, Pak. WLTP. WLTP berapa? di 400. 400. Nah, Nah. itu gue suka tuh. Jadi ada WLTP sama NEDC. Karena mobil-mobil zaman sekarang ya listrik itu kebanyakan dia pakai NEDC. Dan NEDC itu biasanya nggak nyampe. Oke. Tapi kalau WLTP itu nyampe dan berlebih. Jadi kalau misalkan nih, wah NEDC-nya berapa? 500. Paling WLTP-nya 430, 420. Nah, kalau ini berapa? 400 ya? 400. Karena kebanyakan WLTP itu kalau misalkan kita pakai di tol, itu bisa akurat. Iya sih. Kalau NEDC dipakai di tol, cepet banget turunnya. Ada perubahan angkanya. Dia kan berbeda cara metodenya. Ya. Cuma kalau buat gue lebih senang pakai WLTP. Dan nggak semua pabrikan tuh mau jujur seperti itu. Biasanya data ya suka ya yang paling gede ini ya kita pakai NEDC ya. aja lah. Di promonya gitu. WLTP-nya nggak dikasih tahu. Ini dikasih tahu bagus. 400. Tenaga mesin berapa? Tenaga mesin. Pakai mikir dia hafalin dong, Bal. Ya biasa, Pak, namanya juga semalam sama bawa baik. Gimana sih? Ntar, Pak, saya cari lagi dah yang itu. Lo juga bisa baca nih, udah pakai ADAS kan? Dia ngikutin mobil depan, dia nyetir sendiri, ngerem sendiri. Aman banget ya? Itu setirnya gerak sendiri. Tuh. Udah lengkap ADAS-nya. PD. Bukan PD, percaya. Ya. PD kan percaya diri. Ya. Nah ini PM. Percaya mobil. Bentar, Pak, saya cari dulu, Pak. Kayak gak muncul lagi. Pak, ya. Tolong, kok netizen hujat dia, hujat. Tenaga motornya 207 HP atau 155 kW. Oke. Torsi 288 Newton meter. Torsinya hampir 300 Newton meter ya. Terus Gede berasanya mantep, Pak. Dan tanpa transmisi, jadi tinggal digas. Tuh. Tapi gasnya tuh masih dikasih halus ya. Yap, tidak dal gitu. Nah, coba kita ubah ke sport mode. Wah, ini. Nah, baru kita gas. Oh, ya beda. Beda. Rasanya lebih dek. Oke. Kita pakai normal aja. Normal mode. Gambarnya bagus ya, di laut jembatan. Dan pas lagi warnanya putih nih mobil. Oh iya ya, animasinya tidak ngawur. Keluar, Salatiga. Salatiga, dan ini adalah gerbang tol terindah Betul. di Indonesia, katanya. Masih jadi gerbang tol terindah. Jadi kalau kalian pengen ke Salatiga, keluar exit tol Salatiga. Langsung pemandangannya Gunung Merbabu ya. Tapi kalau malam nggak kelihatan. Iya, adalah. Jadi 15 menit lagi ya, Pak, Le? 15 menit lagi. Ini saya tadi nyari-nyari aja, Pak. Oke. Berhubung belum makan siang juga kita. Udah sampai nih Salatiga, Pak. Ini kota Salatiganya ya? Iya, buka aja lah belakang. Nah, dia udah ada anti UV-nya 99%. Oh gitu. Jadi kayak kaca film. Lah, makanya dibuka gini tuh nggak terlalu panas kan? Benar. Nah, Anti UV 90%. Anti UV bukan green glass. Salatiga tuh ya. Kotanya tuh sebenarnya ada mirip-miripnya sama Klaten, Bal. Masih sih, Pak? Iya, cuma lebih banyak tanamannya.
pinggir-pinggir jalannya gitu Iya, ya. kita lihat tuh pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut Banyak riang. burung-burung. Tapi dia lebih berkelok-kelok ya. Iya, karena mungkin karena konturnya juga kali. Iya, naik turun. Jadi cocok nih yang suka naik sepeda, naik turun gunung tuh ya. Nah, Wow, Jadi jangan betisnya, naik turun, naik betisnya turun. terlatih, Pak. heeh. Betisnya terlatih. Betis maksud. beton. Meledak itu betis. Ini ada taman, Pal. Ada taman, trotoar di mana-mana, walkable. Wah, kita lewat kastil, coy. Bukan istana boneka. Apaan ini? Gerbang apa? Nggak tahu. Pos ojek. Iya sih, bisa lewat. Bisa. Pasar. Orang disuruh begitu sama Oh, Google iya, Maps. Pasar kali ya. Atasnya jembatan nih, jembatan Sirotol Mustaqim. Bukan. Ah, sembarangan aja. Nah, ini Grand Wahid. Jadi sebelum dia itu jadi pengusaha bus, itu aslinya hotel. Mas Wahid kalau yang itu. Nih, sate Mana suruh. sih? Nih, Pak, depan tuh, sate suruh. Mana? Nih sebelah kiri, sate sapi suruh. Oh. Bakso. Ini parkir kita di sini. Ya, Bisa ya? bisa harusnya. Diarahin sama kang parkirnya ada. Nih, yang garis-garis ini. Jadi belum lurus udah disuruh op gimana? Suka-suka dia, Pak. Alhamdulillah. Makan dulu. Lapar nih. Masa makan siang jam 1:30? Ya, namanya Telat namjuk, Pak. Di sini parkir udah ada tarifnya. Resmi ya? Resmi, roda 2 2.000, roda 4 3.000, roda 6 5.000. Roda 6 bisa parkir di sini. Gede banget tuh. Lebih dari 6, 12.000, Pak. 12.000. Kontainer parkir sih 12.000 ya. Penuh jalanan sih. Tapi lumayan kalau parkirnya sebulan gitu kan 12.000. Enggak juga sebulan dong. Sate sapi. Seru. Ya. Mau makan apa? Yang terkenal satenya ya? Ya. Boleh? Mau sate sapi? Sapi ya, sate sapi ya. Mau yang daging aja yang daging campur lemak. Lu mau apa? Campur lemak. Campur lemak. Saya daging aja. Daging satu campur satu. Nih. Campur lemak juga. Dua. Mau pakai ketupat atau nasi? Ketupatnya itu ya? Ya. Boleh. Ayo, sama ketupat juga. Campur dua, daging satu pakai ketupat. Nasi satu, Yang ketupat satu- dua. Iya. Yang satu nasi. Yang satu nasi, ketupat dua. Ya. Nomor antriannya? Nomor antriannya. Apa tuh? Nomor antriannya. 9A. 9A nomor antriannya. Oke. Kalau Wagyu tuh Wagyu apa? Wagyu Berapa A? 3 A5. A5. Enggak, gue tuh tadi tanya ketupat apa enggak. Pas gue ngeliat ketupat itu gue mau pesen. Karena suka ada ketupat pakai plastik, Pak. ya, nih daun. Daun, yang bener tuh pakai Janur. daun. Ini satenya. Satenya. Katanya ini legend. Legend. Nih tambahan, Pak, bawang Oh, sama cabai kalau mau pedas. enak. Hmm. Manis, tapi manis banget ya. Bumbu kacangnya lebih ke manis. Enak. Nyaman banget nih. Daging sapi. Gua kalau ke Salatiga lagi, gua mau kesini lagi. Berarti levelnya balik lagi. Nanti kesini lagi, kapan-kapan. Empuk. Boleh. Jangan dalam makan satu dong. Nggak dalam makan nih. Ada yang belakangnya. Gua nggak terlalu suka lemak, tapi nyoba aja. Marinasinya itu mirip sama maranggi tapi lebih manis. Lebih gurih, lebih manis. Dan dia bumbu kacang. Kalau maranggi kan kecap. Dagingnya gimana, Mas? Empuk banget. Tapi enakan yang nggak pakai lemak. Enak nggak pakai lemak? Enak. Jos. Rekomendasi. Rekomen. Jadi proporsinya berapa, Bu? Mama pakai notanya ya. Satenya 44. Satenya 44.000. Oh, udah ada harga. Oh, 44.000, ayam 35.000, daging campur 42.000. Iya, pokoknya kalau makan di sini minimal 50.000 lah. Iya, satu porsi tapi Satu enak porsi. sih. Tapi enak, worth it. Enak. Bukan buat tiap hari, tapi sekali-kali lewat Salatiga, mampir sini yuk. Cocok. Ah, cocok. Ngajakin orang buat sini cocok. 15 menit dari pintu tol. Emang ya? Iya. Oh. Deket tuh. Yuk. Wah, kenyang dan enak sekali satenya. Sate sapi legend di Salatiga ini wajib jadi destinasi tujuan ketika kalian ke Salatiga. Lalu setelah ini kami mau kemana lagi ya? Let's go. Let's go. Kita ke museum. Museum Salatiga. Iya, ini gue yakin ya.
banyak orang Salatiga yang nonton video ini tapi belum pernah ke Museum Salatiga. Betul, pasti ada aja yang belum pernah ke museumnya. Enggak, bukan pasti aja, pasti banyak. Kenapa sih pada males Pak ya ke museum ya? Oke Google, peta ke Museum Salatiga. 9 menit. Jauh. Enggak deh. Enggak, 9 menit Pak. Kelihatannya di peta jauh ya, padahal cuma 9 menit. Iya, emang rada muter aja. Kita belok kanan. Tuh. Enak kan ada gambarnya. Iya, bagus ini. Tapi nggak ganggu gitu, Iya. karena dia kecil doang. Tetap kelihatan mapnya itu bawahnya. Masih ada becak Pal di sini, Pal. Enggak, tahu konturnya kan naik turun nih Pak nih. Wah. Kayak begitu. Bang becaknya. Sebenarnya di Klaten juga ada becak, tapi jarang sekali. Saking jarangnya gue lagi makan soto sama sekeluarga, tiba-tiba ada becak lewat. Bang, becak bang. Naik, gue ngajakin anak-anak. Seru banget. Pengalaman. Dia ngebut juga, bener-bener. Set, Angkut. malah ngegas. Nah, ini lagi main HP nih. Biasa, ada orderan kali masuk. Tuh ya. Ini kantor pos. Iya, Ini itu berarti- masih sama bentuknya. Wow, bersejarah banget Pak. Itu tuh masih sama bentuknya, bener. Iya, bersejarah Atap banget. masih sama. Tapi lo Hmm. kalau punya kenangan terhadap suatu benda, rumah atau apanya, sebenarnya kalau nggak terlalu kepake, sebaiknya dijual. Lepas Pak. Iya, kenapa? Karena kenangan itu bagusnya itu, enaknya itu terasa ketika kita ketemunya setahun sekali. Tapi kalau tuh barang tiap hari ada di rumah, Biasa aja. akan jadi ngejogrok biasanya. Jadi Iya. emosional itu nggak harus tiap hari. Oke, prinsipnya begitu ya. Coba deh. Ya, apa ya yang bisa gue jual di rumah ya? Ini ketutup lagi ya. Nah, enaknya gitu tuh. Kalau kita lagi parkir, kita kunci, Ya, langsung otomatis ketutup. Dan mobil ini juga, kalau kita mau starter, itu cuma tinggal injek rem jalan dia. Oh iya, nggak ada tombolnya ya? Nggak ada tombolnya, bener. Langsung, Oh enak. iya. Dan itu kalau udah biasanya mobil kayak gini, itu kebiasaan tau. Mobil lain begitu juga. Iya, gua kan kadang-kadang Injek doang. ganti mobil ya, kita minjem ya. Iya. Udah, gua keluar langsung gua pencet kunci. Lah kagak bisa. Nyala-nyala. Nut. Oh iya, pencet dulu ya kan. Tapi Lupa. emang ideal begini sih. Dulu awal-awal gua ngira juga kayaknya emang harus pakai push start stop engine button deh. Setelah lama gua pakai mobil kayak begini, kayaknya mendingan gini aja dah. Ini yakin museum di sini. Ya, tahu deh Pak. Oh, Desa udah bagus. wisata. Oh bagus sih. Bagus gimana? Dijual tanah SHM, Bal. Aduh. Jujur gua tertarik sih Pak sama trafficnya di mari nih. Ya enak ya. Salatiga, asli bener dah. Kota buat pensiun kayaknya asik nih. Iya, bener. Nah, Mana dia? mana Iya sih juga museum? sih. Oh, ini musim kiri. Masuknya lewat. Situ depan Pak, depan. Yeay. Tapi ini museum kecil, terawat. Bersih. Itu Itu. ada bunga apa tuh nggak? Bukan bojak, bukan. Pohon. Kamboja, benar. Kamboja. Ingat ditilang. Elah, diingetin lagi aja yang itu. Bete banget tuh inget tuh. Yang itu tuh ampun. Ditilang lagi. Ini tuh ada ininya ya, lampunya ya. Ambience light Iya, ya, ambience ini light dulu kecil di sini ya. Ada. Di sini ada. Kalau di tempat yang agak gelap gini kelihatan. Bagus, Pak. Nah, ini udah nyampe, kita misalkan lupa nutup ginian ya. Udah, kita kunci aja. Dan Kunci. kuncinya nih beda nih ya. Lucu desainnya. Bagus ya. Jeku. Oh, ada ini juga nih remote engine startnya. Berarti bisa dicoba nanti. Jadi kalau kita mau masuk, nyalain dulu ini. Biar baru- adem. Let's go. Let's go. Terawat loh. Bersih. Nah, ini nih. Nih Yoni namanya. Yoni. Buat apa? Duh, saya lupa Nunggu. lagi buat apa tuh. Di tepi ngalir nih Pak nih dari sini. Ini Pal, Arca Ganesha. Ganesha. Jadi Tulisannya tuh Ganesha, tulisannya tuh bawah tuh. apa namanya? UGM. Ya, UGM. Logonya Ganesha. Ini Ganesha. Nah, ini nih dia prasastinya. Batu andesit dengan panjang 170 cm, lebar 160 cm, dengan garis lingkar 5 meter ini merupakan prasasti pelumpungan yang menjadi cikal bakal lahirnya kota Salatiga. Berdasarkan prasasti ini, Salatiga sudah ada sejak tahun 750 Masehi, yang pada saat itu merupakan wilayah perdikan atau yang artinya Salatiga saat itu adalah daerah dalam kerajaan yang dibebaskan dari segala kewajiban pajak atau upeti, dikarenakan memiliki kekhususan tertentu. Wah, menarik ya. Sekarang kita masuk ke dalam museumnya ya. Yuk. Ayo. Ini museumnya.
Museumnya, ini banyak arca berarti dalamnya nih. Banyak arca. Yuk, let's go. Harus buka sendal, sepatu. Jaga Berarti bener, tadi juga buka sendal sepatu. Enggak apa, kita buka aja. Kita buka aja, nggak apa-apa. Biar samaan. Halo Mbak, isi buku tamu dulu ya. Biayanya berapa? Nggak ada kak, sini free. Gratis. Tuh. Oh, Kalian saya suka. Tempat wisata bayar-bayar di sini gratis nih, banyak ilmunya. Bagus. Ini terakhir di Pugar kapan direnovasi? Terakhir apa? Terakhir direnovasi kapan? Oh, sekitar 4 atau 5 tahun lalu. Oh, tapi masih bagus ya. Maksudnya terakhir renovasi 4-5 tahun berarti itu dirawat. Berawat, bersih. Bersih. Kagak boleh sembarangan kotor emang Pak, banyak Ya, nyimpen jangan arca. dong. Maksudnya nyimpen arca Pak. Boleh Bapak. A few inches later. Mas siapa namanya? Mas Gino. Masnya siapa? Ridwan. Mas Gino. Rino, Rino. Iya. Asli Salatiga. asli sini. Oh, asli sini. Iya. Dari Candi keluar. Oh. Sekarang kami masuk ke dalam museumnya. Wah, bersih dan terawat sekali. Ada banyak benda-benda peninggalan masa lalu di sini yang merupakan saksi bisu sejarah kota Salatiga. Benda-benda itu diantaranya adalah arca Nandiswara. Arca ini merupakan perwujudan dari Dewa Siwa dalam versi marah atau ugra. Biasanya ditempatkan di sisi kiri pintu masuk candi. Arca ini ditemukan di daerah Kecandran oleh warga ketika sedang membangun rumah. Arca dua sisi. Benda ini sebenarnya bukan sebuah arca, melainkan tembok yang menjadi batas antara bagian luar dan bagian dalam sebuah candi. Selanjutnya Yoni. Yoni merupakan landasan lingga yang berbentuk segi empat dengan lubang di tengah. Carat ini berfungsi sebagai pancuran pada saat diadakan upacara keagamaan. Lalu ada boneka si Unyil. Boneka ini asli yang dahulu pernah dimainkan oleh Pak Raden. Dan boneka ini adalah pemberian dari Pak Raden langsung. Wah, mantep banget ya. Sebenarnya masih banyak sekali benda-benda di museum ini yang tidak bisa kami deskripsikan satu persatu. Yang pasti tempat seperti ini sangat menarik untuk dikunjungi. Gua nggak nyangka bagus ternyata. Keren ya? Iya. Simple padahal. Cuman Ini- rapi gitu. Jadi emang museum itu nggak harus besar. Nggak harus megah, nggak harus banyak koleksinya, nggak harus. Yang penting rapi, Rapi, bersih, informatif. informatif, dan tadi yang jaganya juga pinter ya. Iya, Artinya kita pulang tuh dapat banyak ilmu, insight. Iya. Padahal ada anak sastra Jawa. Nggak tahu apa-apa. Jadi salah aja saya ini. Hurrah hurrah. Oke, tadi bilangnya katanya turunan, Turunan nanti ada di sebelah kiri. batu tumpuk tiga. Salah tiga tuh naik turun ya. Iya, konturnya. Kalau naik sepeda seru banget tuh. Pas Wow. turun, pas naik. Hilang semangat langsung. Aduh, kata. Itulah makanya enak pakai sepeda listrik. Ini tadi kita kemana? Kiri ya, Mat ya? Iya, ke kiri. Kiri tanjakan, nanti ada sebelah kiri batu bertumpuk. Iya, betul. Di Google Map kayaknya ada, Pak. Apa? Batik Salatiga. Ah, bukan ini. Mana batu bertumpuk ya? Kok tadi kita berangkat nggak ketemu? Ini kiri kanan nih. Aduh. Desa wisata Sitalang. Kok kayak ini? Desa wisatanya kayak di Sumatera Utara. Nggak apa-apa. Kalau kita salah, masih ada 3 kesempatan. Ini 100 meter, Pak. 100 Mana? meter. 100 meter. Mana batu tumpuk 3? Itu dia makanya saya juga kata orang mari kali saya. Nih batik Salatiga nih. Mana? Ini batik Salatiga. Mana batunya? Nih, Mana batu tumpuk 3 tuh mana? batik Salatiga ikon klasik buatan tangan. Buka. Wah, Kan- nih, Bapak kalau mau beli nih, Pak. Ah iya. Nih. Industri kecil. Wah, ada pelang penandanya ya. Iya. Keren loh. Yuk. Gas. Nggak perlu gitu. Agak lebay. Assalamualaikum. Batik cap 2 warna 125.000. Klasik istimewa 200.000. Oh nih. Yang batik khas motif Salatiga itu yang mana? Semua. Semua ya? Iya. Ini apa ini? Itu watu rumpu. Watu Watu rumpu. artinya apa? Penanda wilayah Salatiga. Oh. Maksudnya kan
di sini tuh susun dua turbo. Heeh. Nah, kami kan letaknya juga turbo. Mm-mm. Jadi dipakai sebagai motif. Mm-mm. Nah, turbo itu sendiri tuh susunan 3 batu kecil, 3 batu besar. Oh. Ada yang bilang kalau sebagai tempat dulu sebagai tempat bertapa. Tempat bertapa ya. Tapi ada juga yang bilang ya karena apa? Ya proses alam gitu. Proses alam ya. Masih itu. Kak. Perdebatan ya. Iya. Ini kain-kain, oh ada baju juga ya. Kainnya mulai 125, 150, 200, 250. Tapi dari yang banyak ini yang Salatiga banget tuh yang mana sih? Salatiga Yang kalau sama- kita pakai itu langsung Salatiga ya? Oh ya. Mm-mm. Tugu. Sebenarnya ada yang bestseller. Mm-mm. Kalau bestseller itu ini. Hmm. Ke Pancasila yang pengakota itu alun-alun. Oke. Ini apa nih? Ini panorama gerbang tol. Oh, ini gerbang tol. Ada Merapi Merbabu sama ada jalan ya. Kalau ini kan cuma dicap ya. Kalau yang proses pembuatannya kalau ini dicap terus dicoleti seperti ini. Jadi Coleti itu apa? separuh diwarnai pakai Oh. kuas ya. Separuh tulis, separuh Cap. itu Nah, cap. kalau ini yang tenun sendiri ya? Tenun enggak? Itu tenun dan Jepara. Oh, Jepara. Wih, batik Akhirnya. Salatiga. Allah, kagak usah begitu, Pak. Yuk, Bagus. habis ini kita kemana, Pal? Ke benteng, Pak. Pakai sih. Ini wipernya diumpetin di atas loh. Oh iya lagi. Tuh. Kayak Range Rover beneran. Lo baru Persis. lihat tadi. Ih, Keren. masa keren. nggak ada wipernya ternyata di atas Ngumpet. dia. Yuk. Yuk, gas. Setelah melihat-lihat isi museum dan batik khas Salatiga, kami akan melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya. Mau lanjut kemana ya kira-kira? Let's go, kita jalan. Tuh kan dia tutup sendiri kan otomatis kan. Iya. Enak ya, 7 menit, 7 menit. Deket-deket ya? Iya. Deket ya kan, bener. Dan Salatiga sebenarnya enak nggak deket-deket amat, 2,4 kilo, banget. Tapi 7 menit. 7 menit. Ya itulah kalau Menarik. di daerah tuh emang begitu. Bentar, lagi agak padat trafiknya. Gue sama sekali nggak ngeliatin spion. Ya, Cukup di sini aja. cukup di sini aja. Udah jelas Udah, banget. sangat jelas. Ya itu aja bilang for the cock. Benteng Fort the Kok ketawa sih? Hawk. Bukan Fort the Hawk. For the hawk atau for the cock? Fort the Hawk. We for the hawk. Not only. Klaksonnya bagus dong. Kenceng, der. Klaksonnya bagus. Sungguh-sungguh, klaksonnya sungguh-sungguh. Ini kalau semua mobil dijual klakson udah kayak gini, yang jual klakson kagak laku. Ngapain pasang-pasang lagi ya? Iya. Yang ada aja udah. Udah bagus. Nah, itu tadi emang nancak Oh, banget. tanjakannya sih Pol. Iya. Tapi karena mobil listrik, Aman. aman. Santai aja. Ini gasnya santai banget tuh. Effortless. Cuma lihat tuh 10% power, Oh iya. 11% ya. Cuma segitu doang. Effortless. Nah, turunan langsung. Nah, pas turunan Yang ngisi. Ya? ngisi. Oh. Tuh, -3. Minus tuh dia ngisi dia. Oh, minus Minus ngisi. 10, minus 9. Dia gak suka dari mobil ini juga. Apa tuh? Dia tuh dalamnya lega. Oh iya, lega bener. Tapi secara eksterior dimensinya itu nggak gede-gede banget. Iya. Masih enak buat selap-selip. Oh iya bener ya. Tuh, Batu. enggak. Apanya? Suspensinya. Oh, suspensinya enak. Enak. Iya, nggak yang gemelodakan enggak. Mm-mm. Nggak yang keras banget enggak. Tapi emang Salatiga ini kayaknya cocok buat mobil-mobil yang lebarnya tuh nggak terlalu lebar kayak gini nih. Coba lu cek deh berapa lebar dari mobil ini. Dimensinya ya. Panjangnya, dimensinya, wheelbase-nya. Dimensinya. Komputer balik juga gampang, kalau selisipan gampang. Dan mobil boxy gini yang gue suka, kap mesin depan tuh kelihatan. Oh iya ya. Jadi kita tuh kalau mau parkir selisipan tuh mudah gitu buat Iya, bener. ngebayangin ujungnya di mana. Panjangnya 4.380 mm, 4,3 meter. Nah, lebarnya 1,8, Pak. Oh, 1,8 asik dong, pas ya. Iya, makanya. Oh. Tingginya 1,6. Wheelbase-nya jarak sumber rodanya 2,6. Dan dia itu ground clearance-nya tinggi. Tinggi, bener. Makanya pas kita duduk pun juga rasanya bawa SUV. Iya, rasa-rasa bawa SUV. Heeh. Karena tinggi itu. Ini biasanya kayak gini nih seneng perempuan, ibu-ibu.
Kenapa tuh? Ya karena ketika dia tinggi gitu, percaya dirinya keluar. Oh begitu ya? Ya kalau dia naik mobil pendek kecil gitu kayak takut jadinya. Sampai begini-gini gitu ya? Oh. Ini juga nggak perlu gini-gini, yang depannya Nggak kelihatan. kelihatan jelas. Nggak perlu ninggiin kursi banget. Jadi sangat-sangat mudah dikendarain gitu loh. Oke. Pas duduk nggak perlu banyak penyesuaian lagi. Ya anggap aja bawa Range Rover lah, cuma dapat diskon. banyak diskonnya, bukan dikit Mana lagi. kirinya? Ini. Hah? Kok ini kirinya? Lu mapal. Kan gue cuma Google Map doang, Pak. Buset, Pak, Enggak curang dong. banget. Curang banget itu. Nggak mungkin dong situ dong. Enggak, itu depan. Nah inilah makanya petanya di zoom. Nah tuh Iya bener di ya. center. Ini jalanannya. Tuh ini kan sebelah kirinya nggak kelihatan nih, ya kan? Takutnya ada selokan atau segala macam. Nah ini Jelas jalan. banget, jelas banget. Dan kameranya juga bukan yang gurem gitu loh. Jernih ya. Jernih kameranya. Jadi sangat membantu. Ini masuk jalan sini. Belok. Satlantas nih, Pak. Ya kok unit laka sih? Bentar. Ini nggak salah jalannya. Ini begini, Pak, ngikutin Google Map. Oh, di belakangnya. Unit laka. Apaan? Itu. Oh ini. Tar dulu, bisa masuk kagak? Coba lu tanya deh. Ini sih bener bentengnya. Fort the Gitu, Hook. Fort the Hook. Oke. Ini kudu ada izin nggak ini? Hah? Nggak tahu. Ini kita mau ke tempat bersejarah, benteng. Satpas SIM Polres Salatiga. Kenapa? Kenapa jadi Satpas, Pak? Tapi ini bangunan bersejarah sih dari bentukannya. Fort the Hook bener. Nggak tahu. Benar. Pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi. Gua jadi agak ragu ya. Iya. Fort the Hook atau Benteng Hook merupakan salah satu cagar budaya bersejarah di Salatiga. Benteng ini didirikan pada tahun 1746 oleh VOC dan dinamai dengan Fort the Hessler. Saat itu, benteng dibangun sebagai sarana pertahanan militer untuk mengawasi gerakan pasukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Sayang sekali, ketika kami ke sana, benteng masih dalam proses renovasi. Kami belum bisa masuk ke dalamnya. Benteng ini akan dibuka untuk umum pada November nanti. Wah, jadi penasaran nih. Gue nggak sabar sih November. Aturan kita kesini November kali ya? Kesini lagi aja. Iya. Jadi ini museum dibuka untuk umum. Bener. Walaupun tadi di depan ada satpas polisi, sempat bingung juga masuk ya. Jadi masuk sini, jadi pemeriksaan kesehatan dan psikologi SIM ya. Harus sini dulu, baru ngurus SIM. Gue tadi juga sempat bingung. Cuma kita belum boleh masuk ya, jadi boleh lihat aja di sini seperti apa Video-video bentuknya. foto. Gak sabar nanti kalau November gue pengen kesini ya. Keren ini nih. Ini tau gak sih? Terus melangkah. Tuh, Pak, lihat tuh. Apa? Ada tes tanjak. Oh, itu buat ini mobil. Buat mobil lah, masa buat motor? Motor bisa juga sih. Iya sih, manual ya, apalagi manual ya. Agak tipis nih. Tenang. Tenang. Oh, lihat, kena nggak? Oh, Cuma lihat ini ya padahal ya. Yoi. Nggak perlu lihat depan, lihat kiri kanan tuh lagi dah. Oke. Membantu banget sih layarnya. Nggak mau datang. Langsung kedap. Sepi langsung. Iya. Oke, kemana kita, Pal? Ini Pakuwon, Pak. Gedung Pakuwon. Gedung Pakuwon. Pakuwon Solo. Bukan. Coy, bisa digeser-geser. Iya makanya gue juga. Oh, tuh puncak Merbabu kelihatan, Pak. Oh iya. Wah, keren banget. Keren banget. Keren banget. Gue tuh paling seneng pemandangan gunung daripada pantai ya. Kalau pantai cakrawalanya nggak ada ujungnya, Pak. Pantai itu panas. Ya. Pantai yang adem di mana, Pal? Pantai Danau Toba, Pak. Adem nggak? Tapi pantai kan. Kesal. Hawanya ingin marah. Ingin marah, tapi marahnya marah Rusli. Marah Rusli nggak tuh? Tahu nggak? Pengarang. Ini tuh depan alun-alun, Pal. Langsung alun-alun Salatiga ya. Iya. Ini ada masjidnya. Ah. Ini masjidnya nih kayaknya modern ya, bukan masjid zaman dulu ya. Iya, ini bukan Masjid Agungnya. Apa mungkin dipugar kali, Pak? Iya. Ini sih modern banget. Iya. Ini alun-alunnya nih. Iya, bener ya. Lapangan begini. Oh, itu tuh yang Gedungnya? tugunya itu tugu segitiga Oh, tugu itu. yang jam, tugu jam. Ini Polres sebelahnya. Ini kayak Polresnya dulunya jangan-jangan kesultanannya istana. Soalnya bentuknya kayak bentuk bersejarah gitu. Biasanya dari yang udah alun-alun, istana, masjid. Ya, selalu berdampingan. Itu sampai Malaysia, sampai Semua Thailand begitu juga. begitu semua. Iya.
Nah ini katanya juga bangunan bersejarah juga nih. Kantor wali kota. Tapi ini kantor wali kotanya udah modern. Maksudnya zaman Belanda nih, bukan zaman kerajaan. Bentukannya. Nah, kita bisa masuk situ. Ah, seriusan bisa masuk? Ini bisa masuk. Oh iya, ada yang parkir ya? Ini dia. Wah, ini ngeri nih kena atasnya nih. Iya, kalau nggak ya. Ada motor tuh. Nah, tapi ada ibu-ibu, nenek-nenek Pak itu. Entah penjaga, entah apa. Jadi ternyata gimana, Pal? Ya dari tahun 86 udah jadi properti pribadi Pak. Oke. Nah, jadi kita nggak boleh masuk. Kalau di luar ngambil gambar boleh aja. Tapi kalau parkir, Parkir boleh-boleh aja juga. jadi kita bisa ngelihat ini Ya, rumah gedung Pakuwon lah. Gedung Pakuwon. Di mana terjadinya Perjanjian Salatiga. Salatiga. Gila, berarti ini rumah udah dari tahun berapa, Pak? Perjanjian Salatiga. Waduh, 17-an Pak. Mungkin udah banyak dipugar Pak. Oh. Mungkin udah banyak dipugar kali ya. Belandanya tuh masih ada sih. Iya, iya benar. Belandanya masih ada ya. Arsitektur Belandanya. Berarti ini sebenarnya cagar budaya. Betul. Dan Peninggalan mewah sekali loh. bersejarah. Di depan alun-alun, depan istana. Kalau yang punya berarti kaya banget berarti Pak ya. Ih, zaman dulu. Simbol ini. Ya zaman sekarang juga pasti ini mahal ya. Iyalah. Alun-alun depannya. Iya. Nah, kita lihat ke alun-alun yuk, ada apa? Yuk. Oh, perhatikan satu hal, Pal. Bersih. 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 Tuh. Alun-alun Nuansanya tuh kayak Salatiga. tau gak di mana? Malaysia. Kucing. Bersih. Adem sih kucing relatif ya, tergantung cuaca ya. Iya. Tapi ininya sih bersihnya. Bersihnya tuh. Emang tanamannya harus dirawat dikit aja, tapi ini enak banget sih. Ini aman kok udah. Sama kota-kota tuanya tuh terasa kayak di Kucing. Iya, iya bener. Kurang mural doang. Brigjen Sudiarto. Brigadir Jenderal Brigjen Sudiarto. Sama ini ada kayak candi ya. Ukiran-ukiran pinggir candi. Marsekal Muda Agustinus Adi Sucipto. Oh. Oh, bandara berarti. Iya, dari nama ini Pak. Bandara Adi Sucipto. Beliau. Terus di ini ada Halim Perdana Kusuma, itu juga nama Nama pahlawan. pahlawan. Nama pahlawan. Kalau mau tahu sejarahnya Pak, dari film Kadet 1947 Pak. Kadet 1947 ya. Ada filmnya. Kalau Kadet 1945, Belum ada. berarti ada 3 ya. Ada 3. Satu lagi siapa? Yos Sudarso. Yosafat Sudarso. Oh, Laksamana Yos Sudarso, Yosafat Sudarso. Laksamana Madya. Ini ada apa nih? Ada batu tengahnya, prasasti. Enggak, ada yang batu doang. Gua kira prasasti. Nggak ada tulisannya. Mungkin prasasti juga Pak. Nggak ada dong, nggak ada tulisannya. Prasasti kan ada ukirannya. Yuk, kita sekarang ke Gedung Dover. Cuma masalahnya jam 4 mereka tutup. Wah, 15.39. Nah, makanya 20 menit lagi kan. Tadi tuh kita nggak nyangka ternyata gedung ini apa namanya? Pakuwon. Pakuwon itu dekat sekali dengan alun-alun. Alun-alun ini harus jadi destinasi terakhir kita. Cuma daripada kita bolak-balik, mendingnya kesini aja langsung. Nah, Gedung Dover ini menarik nih, Pal. Kenapa tuh? Itu gedung lama yang dijadikan destinasi wisata. Isinya tuh tentang sesuatu yang diawetkan, termasuk ada kayak penyakit-penyakit apa segala macam gitu. Dover, dunia vektor. Dufan, Dunia fantasi. fantasi. Dover, dunia vektor. Betul. Terus apa lagi yang depannya du? Dunia tanpa nia Hanya du. Iya, iya. Kan enak kan mobil begini kan? Selap-selipi gampang. Iya, gampang. Wah, enak juga. Enak ya mobilnya ya? Buat manuver enak Iya. banget ini mobil ini. Bentukannya SUV. Tapi mantap manuvernya. Laboratorium. Tulisannya di depan. Kemenkes. Lah berarti kagak bisa sembarangan, Pak. Lah, ini kok. Tuh, dunia vektor. Oh iya. Tamu harap lapor. Mau ke Dover? Bisa ya? Ini emang ini Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Itu ada nyamuk demam berdarah tuh, kakinya Aedes hitam putih. aegypti. Oh ya, by the way, ngomong-ngomong demam berdarah, ya kan? Itu kan bahaya banget ya. Gue punya saudara, temen
beberapa meninggal waktu kecil gara-gara DBD. Iya, Sekarang kalau kalian punya anak udah di atas 6 atau 7 tahun, itu bisa kasih vaksin DBD. Oh ada. Suntiknya 2 kali. Wah ada, gue kira flu doang. Iya. Gua tuh salah satu yang agak gua takutkan. Kalau lu ke rumah gua lihat kan ada banyak banget anti nyamuk yang cetek-cetek. Karena gua lumayan agak takut gua sama DBD. Iya. Assalamualaikum. A few moments later. Jadi kebetulan guide-nya itu lagi pada Keluar semua, ada dinas ya. Jadi kita dipersilakan masuk, tapi nggak ada guide-nya. Iya, untuk menjelaskan apa sih di dalamnya gitu. Reti Moski. Apa sih? Tikus sama nyamuk, Pak. Oh, Maskotnya kali, Pak. iya. Ini Reti sama Kalau tikus Moski. tuh berarti pes ya? Bisa pes wabahnya ya. Sama Dulu ada namanya Black Death. Black Death dari tikus. Wisata ilmiah Dover merupakan pusat informasi, dokumentasi, dan peragaan ekobionomi tentang pengendalian vektor dan reservoir penyakit. Berfungsi sebagai wahana memasyarakatkan cara pencegahan penyakit bersumber vektor dan reservoir penyakit, serta memacu kreativitas kalangan peneliti dan masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan metode inovatif pengendalian vektor dan reservoir penyakit. Untuk datang ke sini, disarankan melakukan janji terlebih dahulu ya teman-teman. Biaya masuknya hanya Rp2.000 saja. Murah banget ya. Di dalam kami bisa melihat hewan-hewan vektor dan reservoir penyakit yang diawetkan. Ada nyamuk, kelelawar, monyet, tikus, dan lain-lainnya. Ada juga ruangan yang menampilkan benda-benda yang kita gunakan saat COVID dan foto-foto para nakes yang berjuang ketika itu. Sehat-sehat selalu untuk kita semua. Amin. Gak nyangka ya? Yang kita cuma iseng, kesini. Coba aja dulu. Ternyata meaningful banget gitu. Dan ini tuh kayak jadi wisata wajib buat anak-anak sekolah. Ya, harus Ya kan? datengin. Iya, biar mereka tuh dapat ilmu di sini. Betul. Jadi nggak cuma ilmu, mereka juga tahu tentang penyakit gitu. Dan penjelasan visual sama verbal gitu kayak lebih masuk deh. Lebih masuk, gampang lebih banget masuk, kasih taunya kan. Bener, bagus sih, harus digemborkan lagi tuh. Jadi kalau kalian punya anak ya, sekeluarga ke Salatiga, nggak ada salahnya mampir ke Museum Dover. Iya, betul. biar- Ilmunya semua banyak. Yes, biar dapat ilmu tentang kesehatan. Dan harus jaga kebersihan. Contohnya Salatiga ini bersih loh. Bersih. Menarik. Seneng banget liatnya. Yuk. Ya, let's go. Sekarang Mau kemana, Pak? sekarang jam 4. Makin sore, Ya Allah, makin adem ya. Iya, baru jam 4 ya. Ya Allah. Udah ke berapa tempat kita? Menyebalkan. Nah, sekarang kita mau ke ini. Kalau gua ke Salatiga biasanya ke Ronde Jago. Oh, Ronde Jago. Cuma 2,6 kilo. Nah, yuk let's go. Ke situ dulu. Sorry, 3,9 kilo. Let's go kita ke sana. Makasih, Mbak. Mbak, makasih ya. Mbak. Makasih banyak. Nggak bisa nungguin ya. Enggak apa-apa, aman. Next time udah tanya. Iya. Makasih ya, Mbak ya. Assalamualaikum. Itu kita nggak pakai guide aja udah dapat banyak ilmu ya, gimana Iya. kita pakai guide. Tambah-tambah, Pak. Bisa tanya jawab kita. Banyak ya destinasinya ternyata ya. Iya, nggak nyangka gua. Bagus-bagus. Nggak nyangka gua. Bagus-bagus. Lah, ini mah sate sape suruh lagi. Iya, makanya. Ini kata abang parkir ya. Bolak-balik Lu mulu. lagi katanya. Oh, nah. Yuk, let's go, kita turun. Oh iya, bener sini, Pak. Ini Ronde Jago. Titiknya sama sama sate berarti. Ah, Titiknya sama sama sate. habis makan sate makan ronde. Jadi dia masuk ke dalam pasar. Di belakang. Wah, aromanya itu. Nah, kalau kalian kangen Bandung juga ya, ada Batagor Bandung. Ronde Sekoteng. Samaan? Es ronde sekoteng kalau gue nyobain dah. Kok es sih? Itu. Udahlah, terserah dah. Apa nyobain? Anda pernah juga makan? Jadi ini kita benar-benar ngelihat prosesnya seperti apa, bahan-bahannya ada di depan kita. Langsung ya. Ini aman. Amannya maksudnya? Ya, bayangin kalau kita mau diracun, kelihatan dia masukin apa gitu kan? Gak ada. Gak ada. Ini ada air putih juga, Pak. Ada. Itu bisa diminum, Bang. Bisa. Coba kita minum ya. Kita review.
Jadi itu udah disiapin di sini. Nanti dia tinggal dicampur-campur aja. Oh. Dari belakang dari kirim ya. Cepet makanya. Dari tahun 1964. Jadi 3 tahun sebelum Soekarno digulingkan. 2 tahun sebelum Soekarno digulingkan. Arahnya kenapa ke sana sih? Agak akut ya. 6 tahun sebelum Soekarno meninggal. Ya. Enak kan? Enak dong. Oh ini ronde terenak di dunia ya. Benar nggak? Enak kan? Enak banget. Udah sering jadi nggak kaget lagi. Gimana? Enak, Pak. Dan Kan saya udah pernah sini. oh, udah Cuman pernah gue nyobain yang es tadi penasaran. Emang enak ya pakai es ya? Malah anehnya, Pak, dia dingin. Cuman tetap ada after taste-nya anget. Oh, jadi dia dingin tapi anget. Nah, itu dia. Makanya gue penasaran nyobain. Oh, ada es. Ya Dingin udah. tapi anget. Dingin tapi anget tuh gimana tuh? Bingung nggak kamu? Nah, satu porsinya itu 17.000. 600. 600. 17.600. Kenapa 600 ya? 600 ya? Kenapa coba? Yuk, Gas. lanjut lagi. Buka. Ah, iya. Kopi. Orang Korea kali. Babah kacamata. 2 menit. Deket-deket banget, seru 2 banget. menit dari sini. Seru banget, Tapi salah 3. dia tutupnya jam 5. Ya, Nggak tahu lah ya. 10 menit lagi. Ini 10 menit lagi. Iya. Oh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Monggo. Nah, kopi babah kacamata. Kopi babah. Tadi legend katanya, Pak. Ya, ini legend ya. Dan kalau kita nggak bisa minum di sana karena udah tinggal 10 menit lagi tutup, kita beli bungkusannya aja. Bungkusan tuh bubuk atau Bubuk. Wah, Ya menarik. kan, kopi zaman dulu. Oh, Kopi zaman dulu tuh nggak ada yang dijual beans. beansnya itu. Ah. Bubuk masih. Berarti kayak kopi yang di Bandung tuh. Apa? Fabrik kopi. Oh, kopi Bandung. Iya, betul juga. Ya, nggak usah tiba-tiba joget. Deket ya, 2 menit doang. Di pasar nyampe. loh, di pasar. Di pasar emang. Iya. Nah, ada di sebelah kanan nih kalau menurut peta. Nih. Oh iya tuh ada ininya lagi, Pak. Apa? Yang kayak tadi batik. Kopi 3 babah culinary heritage. tutup. Ini, buka, ini, buka. Pak. Masih buka. Boleh? Beli kopinya aja. Yuk. Ya. Ini kalau ngopi di sini nggak bisa ya? Ngopi di sini nggak bisa ya? Jadi kopinya belinya bungkusan. Bungkusan. Oh, oke. Babah, Bentar. babahnya masih ada? Paket pikir apaan? Babah kacamata apa nih, Pak? Jahe kali ya? Apaan? Nih bubuk wedang jahe apa gimana nih? Bukan. Ini bubuk jahe. Ya, diulang tuh. Nggak ada. Mana ada tulisannya wedang? Wedang ya. Bubuk jahe, bukan bubuk wedang jahe. Satunya berapa harganya? Coba ini ya. Ini seperempatnya 40.000 dulu. Oh, ini dalamnya dalamnya kayak gini ya? Masuk gitu. Oh, oke. Kopi babah kacamata. Masih ada? Udah enggak ada. Udah ada. Nah, ini masih bayi. Oh. Udah 20 tahun lebih. Tapi ini fotonya? Iya, Oke. Aku minta ini 4 ya? Iya. Oh, ini aslinya ini. Itu tuh cuma display doang. Iya, Nggak ada iya. kopinya. Kopinya aslinya plastikan. Begini. Iya. Kalau yang kuning ini yang 150 gram. Oh, ini 150 gram. Oranye yang 250 gram. Ini. Karena panas ya. Luntur. Nah, Ini berapa satunya? itu 2.000 kardusnya. Bukan, maksudnya satu yang kopinya? itu 250? 25.500. Kalau ini 27.500 kalau pakai kardus. Heeh. Kalau apa? Yang 150? ini 42. 40.000 sama ya. 100% kopi murni. Ini. Betul. Iya. Kalau yang jahe berapa? Jahenya 16.000. 16.000. Ini nggak ada kotaknya ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Hanya jahe. Ini cuma bisa dibeli di sini atau di toko-toko oleh-oleh bisa beli? Nggak banyak sih, maksudnya nggak semua ada. Nggak semua ada ya. Jadi kalau mau langsung ke tempat aslinya, langsung cari aja di Google. Babah kacamata. Semoga cocok ya. Ya, makasih ya Pak ya. Makasih banyak, Pak. Oke, kopi udah dibeli. Sekarang saatnya nyari camilan buat temenin ngopi dulu kali ya. Nah sekarang kita mau beli oleh-oleh lagi. Namanya Toko Roti Tegal. Kan yang itu salah 3 nih, Pak. Iya. Kenapa jadi roti Tegal, Pak? Asik ya?
Dan dari tadi pal kita muter-muter ini cuma 72% sisanya. Masih banyak banget. Irit banget ya, baru nggak gua. Iya. Lah iya. Dan naik turun nih, karena walaupun dia naik tapi kan nanti habis itu ada turunnya. Iya benar, ngisi lagi dia. Ngisi lagi tipis-tipis ngisi, cuman bermanfaat. Bermanfaat pakai P ya. Sunda. Kurang Sunda. Padahal sastra Jawa. Nah nanti kita cari penginapan di Boyolali karena besok kita akan explore Boyolali. Hah? Besok Boyolali Pak? Iya. Wah cakep tuh. Kan cocok kan? Sabtu dan Minggu. Jalan-jalan online. Iya mantep ya. Kita tuh ya udah keliling-keliling sampai ke Cina gitu ya. Ternyata Yang ke Salatiga aja bisa seseru itu. seru banget. Sepadet itu yang bisa kita kunjungin. Nggak nyangka sih gua. Dan nggak terburu-buru, slow banget gitu loh. Betul. Jauh-jauh ke Salatiga atau Kortinya Tegal. Jadi ini rotek. Wah. Saya Mohon maaf, warteg. sementara akses tutup. Ya nggak bisa lagi. Pekerjaan saluran. Gue tau Pak, nanti kita parkir aja, habis itu jalan kaki gitu ya. Jalan kaki. Nah. Seperti yang sudah-sudah. Jalan kaki. Di trotoar dong Pal. Oh iya. Udah ada trotoar bagus. Bisa lewat tetap. Kepotong dikit trotoarnya. McMohan. Ya Allah, kenapa ada aja sih nama-namanya? Ya kan McMohan yang begini kan? Apa sih McMohan tuh? McMohan, iya. Siapa nama lengkapnya McMohan siapa gitu? Terlalu. Hah? Gue cari. A few minutes later. Iya nih adanya Vince McMahon Pak. Oh bukan McMohan. Bukan McMahon tapi emang nih. Kenapa ada aja sih? Movie begini kan, bener kan? Gue lupa ada movie begini apa enggak tapi. Aduh, ada aja nama tempatnya dah. Siapa tuh emang namanya beneran? Iya sih McMahon. Ke toko kue kan kita roti kan? Toko kue. Tapi aja kayak kue. Pojok kue. Nah itu tuh. Mana? Toko roti Tegal. Oh sebelah. Iya. Tuh culinary legend juga tuh. Wangi. Roti Tegal. Dapat culinary legend juga. Apa yang legend dari Bolen tuh pilihannya? sebenarnya, oli bolen. Oh, ada timbangan zaman dulu nih. Ini timbangan zaman dulu dan masih ada stikernya nih. Ini stiker bahwa ini timbangannya sudah Kalibrasi. jadi nggak menipu, ya. Mbak, mau nanya dong, apa yang spesial dari roti Tegal? Basah. Roti basah tuh yang mana? Ini. Mananya Mbak yang spesial? Nih. Biasanya yang favorit tuh ini. Ini apa? Roti keju, Roti keju, roti daging, roti daging. sama ini nih yang kuno legend. Roti kelapa. Oh, roti kelapa. Wow. Itu sesuai yang di tulisan. Roti kopi, Roti keju, oli keju, bolen. Kejunya ini. oli. Oli bolen itu adanya cuman Hari dari Minggu aja. Hari Minggu. Ini tahan berapa lama? 3 hari maksimal. Ini baru bikin hari ini ya? Iya. Oke. Setiap hari baru. Tiap hari baru. Wow. Oke. 3 hari dari hari ini. Ya udah minta. Lo mau juga nggak? Gua kelapa aja lah. Gua kelapa satu aja cukup. Berarti kelapanya 4, ini 4 deh. Oke. Biar buat anak-anak di rumah. Ini spesial juga nih. Kayaknya enak. Lapis legit yang spesial. Lapis lapis legit. legit. Boleh. Tapi ininya mengundang ya. Cuma ngundang selera. Itu adanya juga kalau biasanya cuma Sabtu Minggu gitu. Oh. Yang harian roles yang sering. Oke. Ini jadi cuma ada Jumat 1 minggu. Yang apa? Ini. Iya, Oh. biasanya begitu. Ini cuma Kamis lagi Tapi ada. Ya udah boleh. pesanan lagi. 2 kali ya. 2. Lu 1, gua 1. Ah. Lo mau nggak, Mat? Itu boleh 3. Habis 3. Itu 3. Ternyata gua agak surprise, harganya lumayan pricey ya. Wow. Jadi roti kejunya 21.000, roti daging 20.000. Ini 25.000 apa ya? 25.000 apa tadi ya? Itulah pokoknya. Lapis. Yang Roll 16.000, kelapa 12.000. Yang paling murah kelapa. Gua tanya kenapa kok lumayan mahal? Bahannya telurnya telur ayam kampung. Ayam kampungan. Gue baru dengar ada bakery Pakai telur ayam kampung. pakai telur ayam kampung. Gila premium banget sih. Iya. Berarti kayak omega 3. Oh iya bener. Ya, Ya, let's go. gas. Jadi, setelah kita bertanya-tanya sama orang-orang, Nah, ternyata kalau kuliner legend di sini itu bukanya pagi, siang, sarapan lah buat sarapan makan siang. malam itu Standar. bukan standar, banyak yang enak.
tapi bukan yang legendary yang Iya. kayak ke Salatiga itu wajib mampir gitu. Betul. Nah, tapi sebelum gelap ya, ini untung ada kaca gede di atas. Kita coba dulu, Pal. Apa tuh? Kita bagi-bagi 3 yuk. Kue kelapa dulu sama kue keju. Oh, cobain langsung. Yuk, langsung. Ini kue kelapa nih. Nah, kayaknya gue satu nggak habis. Kita bagi aja. Bagi 3 udah. Kotek, Pak. Bagi 3, kotek ya. Maaf, Pak, mau goreng ya? Kue kelapa nih. Kak, bener nggak dia dapat predikat legendary menurut lu, Pak? Ini nggak bakal tahan lama sih. Karena Fresh banget. harus fresh. Enak. Enak banget. Enak gini. Enak. Enak ya. Buat kalian misalkan dari Salatiga mau ke Jakarta gitu ya, langsung dimakan besoknya deh. Tapi ini enak. Enak. Kalau di Klaten ada kue kelapa tapi dipanggang. Di Koping Gone Mbahmu. Mirip Oh, kan? kayak wingko dong. Iya, kayak bingung. Enggak kayak Wingko, beda. Oh iya. Terus kejunya coba. Oke, ini juga kita bagi 3 ya. Ini katanya harusnya panjang. Iya. Kita coba bagaimana rasanya roti pakai telur ayam kampung. Oh, dalamnya ada krimnya lagi loh. Nggak kebagian gua. Apa enak kok. Mau ambil lagi? Enggak. Coba ada krim ya. Keju banget. Kejunya mahal nih. Bukan keju murah. Iya, bukan cheddar-cheddar yang murah ini. Wajar harganya mahal. Wajar, Pak. Legend beneran ternyata. Tapi itu bukan lebih modern gitu loh. Bukan. Kayaknya memang mungkin raginya ragi beneran, bukan ragi instan yang dipakai. Ya. Gue baru tahu lu expert soal ginian juga ternyata ya. Lama ini. Oh, enak. Enak. Enak bener. Apa lagi boleh coba? Itu. Lapis Lapis legit. Yang paling mahal nih. Ini maaf ya. Kalau kalian nonton ini sambil lagi lapar jadi kepengen kan? Aduh, gitu doang ngeliatnya. Gue tuh ya, kadang-kadang gue nge-preview video sebelum tayang, lihat gue lagi makan, gue jadi pengen lagi ya. Apalagi episode-episode yang di Sulawesi itu, Pak, yang makan rahang tuna. Gue aja nonton lagi. Enak. Nah. Kayu manisnya berasa. Wah, iya dong cinnamonnya. Enak. Harum banget. Ya, enak. Wah, mahal tapi worth it. Ini takut kena ini nih. Nah, ini kan kita bisa lihat nih. Kalau misalkan depannya ada separator kan? Iya. Kita nggak tahu kena apa enggak nih. Dan dia bisa dibikin transparan. Nih, bisa semi transparan tuh, fully transparan, semi deh ya. Semi semana gitu ya kelihatan. Nah, nanti kalau kita maju dia akan jadi transparan. Yang penting gue pengen lihat ini kena nggak nih. Ya. Oh iya dong. Ya kena kan? Kelihatan tuh, iya. Oh, aman kan? Rotinya emang mahal tapi enak loh. Enak. Dan tapi enaknya tuh beda sama roti-roti modern. Kayak misalkan lu ke bakery mahal tuh beda rasanya. Itu raginya benar-benar ngembangin rotinya sampai bisa kayak gitu. Padet. Hari sudah gelap, kami juga udah puas jalan-jalan dan beli oleh-oleh. Sekarang, sebagai penutup jalan-jalan online kali ini, kami akan mencoba kuliner terkenal di Salatiga. Kuliner apa ya yang akan kami cobain? Ikutin terus yuk. Mau makan apa nih, Pak? Malam ini, Pak. Ini rekomendasi dari teman-teman ya. Namanya nasi goreng Pak Joko. Kita penasaran sih. Nasi goreng. Wah, petenya bahaya ini. Petenya bahaya. Menggugah selera. A few inches later. Gede ya ternyata ya. Porsinya banyak, Pak. Gede banget. Nanti ya hotelnya langsung bau pete ini gua rasa. Pete. Petenya. Mantap petenya. Setawar. Oh, ini kulit ayam. Iya. Setawar. Enak. Nasi goreng kampung, tapi bumbunya pas. Iya ya. Ayamnya utuh, Pak. Ayamnya utuh mana? Di dalam. Nah, itu. Oh, iya itu. benar. Itu Ayamnya utuh di sini. Ada ayam. Ayamnya utuh. Nggak disuir ya. Terus dia punya ayam
Ayamnya ini kan dagingnya tuh bagian dada ya. Biasanya kan kering ya. Ya, Ini dagingnya empuk, enak. masih juicy. Jadi dimakan tanpa nasi gorengnya aja, itu udah juicy kalau kata chef-chef. Jadi nasi goreng kampung biasa, cuma bumbunya tuh pas, asinnya pas, Iya. pedesnya pas, Manisnya juga pas. manisnya juga nggak manis sih. Ada dikit lah kecap lah ya. Kecap. Ya, tapi pas sih semuanya sih. Balance. Ayam pedas. Seporsinya 17.000. Wah, Udah murah. sama ayam utuh tadi. Makanya itu, ayamnya juicy lagi nggak kering. Terus di dalamnya juga ada suir-suir ayam nggak pelit. Betul, banyak banget itu. 17.000. Ini sangat worth it. Sampai ke depan-depan makannya. Enak di depan kayak si Adem nih. Iya bener Nggak juga. kena hawa tungku. Hawa tungku panas banget. Tuh dia mobil kita. Sekarang kita akan OTW ke Boyolali, menginap di sana. Betul. Besok pagi kita akan mulai Explore. Tapi Boyolalinya kan dari atas dulu. Dari orang santai. Apa tuh? Slow. Jokes bapak-bapak. Selo. Selo ya. Selo. Jokes bapak-bapak. Ya udah, jadi jangan lupa besok akan ditayangkan. Kalau nggak besok berarti minggu depan. Ya. Kalau tidak minggu ini, mungkin minggu depan. Minggu depan. Kalau tidak bulan ini, mungkin bulan depan. Ya, iya. Lagu tuh. Lagu lirik. Pokoknya tiap weekend lah. Ya, kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu. Kalau Minggu ya berarti Sabtu minggu depan. Ya, benar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wah, seru sekali jalan-jalan hari ini. Ternyata ada banyak destinasi wisata menarik di kota Salatiga yang jaraknya berdekatan. Besok kami akan jalan-jalan keliling kota Boyolali. Gimana keseruannya? Nantikan episode jalan-jalan online selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga menghibur. See you. Ini dia. Candi Lawang. Jalannya, ini bener katanya, ini coffee shop paling tua di Boyolali. Daeng belum sampai ke Abah, kita duluan.